Pemirsa, saya masih bersama Pak Rawing dan kita berbicara soal masalah peningkatan kelancaran pelayanan transportasi yang berkualitas. Kita berbicara soal transportasi tidak lepas dari infrastruktur, salah satunya jalan dan juga kendaraan yang melalui jalan-jalan tersebut. Di sini kita akan berbicara tentang soal transportasi, Pak. Kelancaran pelayanan transportasi yang berkualitas. Apakah transportasi kita yang ada di Kalimantan Barat ini menurut Bapak sudah berkualitas atau akan menuju ke sana atau banyak hal yang harus dibenahi terlebih dahulu? Ya, saya memilih jawaban banyak hal yang akan kita benahi. Banyak hal yang mesti kita benahi. Masih tetap menuju perbaikan-perbaikan. Banyak hal yang perlu kita perbaiki, baik itu tentang kualitas transportasi itu sendiri, sarana-prasarana terkait maupun regulasi. Ya, juga tidak kalah pentingnya gencarnya sosialisasi terhadap regulasi itu sendiri supaya masyarakat paham dan bisa melaksanakannya dalam berkendaraan. Oke. Setelah dalam kepemimpinan Bapak yang sekarang ini, apa yang baru, Pak? Atau mungkin ada beberapa program yang mungkin akan Bapak lebih ketatkan lagi untuk dikencangkan lagi program-program dari pendahulu, atau mungkin ada sesuatu yang baru yang akan Bapak kejar nantinya? Prinsipnya saya tidak membuat yang baru karena semua itu berdasarkan aturan yang sudah ada. Saya hanya ingin melanjutkan upaya bagaimana supaya aturan ini bisa terlaksana dengan baik di masyarakat, karena inti tujuan dari aturan itu sendiri untuk ketertiban dan kenyamanan berkendaraan, berlalu lintas, ya, dengan memperhatikan faktor keselamatan. Itu yang mau saya kejar, supaya masyarakat pada saatnya nanti, masyarakat Kalbar khususnya adalah masyarakat yang tertib lalu lintas. Berarti fokus utamanya adalah pelayanan dan juga kenyamanan untuk masyarakat dalam bertransportasi. Guna meningkatkan kesadaran berlalu lintas. Ya. Itu artinya bahwa apakah menurut Bapak bagaimana dengan tingkat kesadaran berlalu lintas masyarakat kita? Ya, kita kalau boleh jujur ya, mungkin belum terlalu memadai ya tingkat kesadaran berlalu lintas di khususnya di daerah kita. Buktinya banyaknya yang tidak tertib terhadap aturan berlalu lintas, pakai helm, pakai seatbelt, atau tidak berjalan pada posisi yang tidak dibenarkan, atau bahkan lagi yang lebih berat lagi, berkendaraan tanpa melengkapi diri dengan kelengkapan administrasi layaknya berkendara. Betul, seperti surat izin, STNK dan sebagainya. Apalagi kalau angkutan umum, mungkin juga ada lagi administrasi yang kadang-kadang sering dilanggar tentang kelayakan kendaraan berlalu lintas. Berarti kalau begitu apa saja yang harus dibenahi dalam ruang lingkup kerjanya Bapak? Kalau transportasi ini kan sebenarnya ada dua kutub ya. Kutub pertama regulasi itu sendiri tentang pengawasan dan pemanfaatan sarana transportasi khususnya jalan. Kutub yang kedua tentang ketersediaan kelayakan sarana transportasi yang ada, misalnya kualitas jalan, ya, lantas kelayakan kendaraan itu sendiri. Kita dihadapkan kepada dua permasalahan yang kadang-kadang kurang berbanding lurus ya, antara kondisi jalan dengan volume kendaraan yang melintas, belum lagi ditambah dengan kesadaran berkendaraan yang sepertinya masih perlu ditingkatkan. Masih perlu ditingkatkan. Ya, Pak, berbicara soal infrastruktur kita, kalau di wilayah Kalimantan Barat ini, kalau untuk lokasi jalan, menurut Bapak, kalau dibandingkan dengan beberapa tempat, apakah kalau kita bagaimana kondisinya? Secara ekstrim ya mungkin dengan Jawa, ya kita tidak akan bisa berbanding sama. Kalau di Jawa dengan kita kan, kalau di Jawa kondisi jalan hot mix dengan kondisi yang sudah rebat beton baru di aspal dan kondisinya memang udah prima. Sementara kita kan kondisi jalan kita memang tidak seperti itu. Tidak akan seperti itu. Baik itu kualitasnya, lebar dan kondisinya sendiri. Nah, ini kan menjadi faktor yang cukup mengganggu kenyamanan, kelancaran berlalu lintas, yang akibatnya kalau itu angkutan barang mengakibatkan high cost ya, pertambahan biaya transportasi yang pada akhirnya akan membuat mahalnya transportasi.
Oke. biaya. Kalau dilihat bahwa dalam waktu-waktu ini kan semuanya bertumbuh dengan beriringan ya. Pertumbuhan ekonomi, bertumbuhan juga dengan tingkat volume kendaraan untuk mengangkut berbagai macam produksi dan lain-lainnya, hasil produksi dan lain-lainnya. Kemudian berhubungan juga dengan infrastruktur, dengan jalan dan lainnya yang mesti harus berbarengi untuk dibenahi. Sejauh ini Pak, kerjasama seperti apa yang Bapak lakukan? Apakah hanya kerjasama vertikal atau apakah ada kerjasama lain dengan pihak ketiga selain daripada itu? Dari Dinas Perhubungan sendiri ya? Yang akan dilakukan atau mungkin yang sudah berjalan dilakukan? Yang untuk tingkat daerah tentunya kita meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait, baik itu polisi, lantas dalam hal ketertiban lalu lintas maupun dari instansi vertikal yang ada di daerah seperti BPTD atau KSOP itu dalam rangka koordinasi, dan ke pusat kita lakukan konsultasi dalam hal peningkatan kualitas transportasi yang ada di Kalbar ini. Karena kalau peningkatan kualitas berarti itu kan efeknya ke anggaran. Ya, peningkatan kualitas jalan itu kan efeknya ke anggarannya. Anggaran APBD ya pasti tidak mencukupi untuk meningkatkan kualitas jalan dalam waktu yang singkat. Betul. Tentunya yang kita harapkan adanya kue pembangunan dalam berupa anggaran infrastruktur yang memadai dari pusat untuk wilayah Kalbar yang 146.000 kilometer persegi ini. Kalau 146.000 ya kalau tidak salah. Luar biasa. Ini wilayah kerja yang 1,5 luas Pulau sekali. Jawa. Betul. Ya, dengan kondisi tanah yang pasti juga berbeda dengan kondisi di Jawa. Ya. Betul, saya setuju itu Pak. Saya pernah mengikuti salah satu pelatihan atau apapun, saya lupa tepatnya. Soal kondisi tanah kita yang ternyata kalau menggunakan aspal dengan kualitas sama dengan yang jauh sekalipun itu tidak akan berefek sama, karena kondisi tanah yang konturnya rawa atau bergelombang atau apapun bergambut ya. Dan itu berpengaruh besar pada kualitas infrastrukturnya. Pasti ya. Oke, pemirsa, beberapa hal yang akan kita tanya lagi adalah seputar tema yang akan kita tuju adalah peningkatan kelancaran pelayanan transportasi yang berkualitas. PR banyak sekali. Ada beberapa hal yang harus dibenahi oleh Dinas Perhubungan dalam rangka untuk meningkatkan layanan kualitas dan juga transportasi yang luar biasa baiknya untuk masyarakat kita pengguna jalan dan lain-lainnya. Jangan kemana-mana, kita akan bertanya kembali lagi setelah yang berikut ini di Gali Talk Show.